Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam, Pak. Ya Allah, Bapak kaget saya, Pak. Lia, kenapa berdiri sini kayak orang kebingungan? Ada apa? Oh iya, Pak. Gini, Pak. Kebetulan saya kan bertemu Bapak di Ya, sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbicara dengan Bapak. ya tentu. Bapak ada waktu. Ayo kita berbicara di pondok baca yang ada di sana. Oh, baik. Boleh, Baik, Pak. baik Lia. Ada apa? Coba ceritakan ke Bapak. Gini, Pak. Mana ya, Pak? Dia juga bingung. Belakangan ini, dia merasa tidak nyaman dalam mengikuti salah satu mata pelajaran. Tidak nyaman. Bagaimana maksudnya, Lia? Mana ya, Pak? Saya mau ceritakan. Tapi Bapak jangan marah ya kalau saya nanti cerita. Insya Allah Bapak tidak akan marah. Sebenarnya apa yang ada dalam pikiran Lia ini? Coba Lia ceritakan Hmm, supaya Bapak bisa membantu menyelesaikan masalah Lia ini. Gini Pak, saya ini pengen dapat solusinya dari masalah ini ya Pak. Ya, terus? Saya bingung Pak, mengapa ya saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Pak? Oh, tidak adil. Boleh Lia ceritakan secara spesifik apa yang Lia rasakan dengan kondisi tersebut? Tidak adil seperti apa, Nak? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Pak. Wah, kok bisa seperti itu? Apa yang membuat Lia merasa bahwa guru tersebut tidak adil? Jika boleh Hmm, Bapak tahu, seperti apa ketidakadilan yang Lia maksud supaya kita bisa bersama-sama menyelesaikan kasus ini. Gini, Pak. Guru tersebut ya, Pak, membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas, kawan-kawan saya banyak ikut les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Gitu ya. Coba lanjut ceritanya. Bapak pengen mendengar lebih mendetail. Saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Tapi Lia jangan suuzon dulu ya, Nak ya. Mungkin itu hanya prasangka Lia saja. Coba lanjutkan ceritanya, Nak. Gini Pak, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu maupun ujian. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan rendah ya Pak? Coba tenangkan pikiran Lia ya. Bapak nanya sekarang nih, selama ini langkah-langkah apa yang sudah Lia ambil untuk menghadapi masalah ini? Selama ini langkah-langkah yang udah diambil sudah rajin belajar, mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, terus saya juga jadi menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat sama guru tersebut, Pak. Hmm, Sebelumnya Bapak tanya nih, apakah Lia pernah menceritakan ini atau mendiskusikan ini dengan Bapak guru tersebut? Belum sih Pak, tapi saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya selalu lebih rendah. Jadi saya bingung Pak, di mana salah saya? Hmm, Baik, lalu apa yang harus Lia lakukan sekarang menurut Lia? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Terus, kenapa Lia tidak coba masuk saja ke dalam ruang guru tersebut? Tapi saya merasa takut, Pak. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Insya Allah tidak. Gurunya pemarah, emang pernah gurunya memarahi Lia sebelumnya? Enggak sih, Pak. Gurunya baik. Pada saat menjelaskan juga bagus. Saya senang diajar oleh guru tersebut.
Coba Lia masuk ke dalam kelas, masuk ke dalam ruangan guru, berbicara dengan Bapak itu untuk menyelesaikan masalah ini. Benar juga ya, Pak. Apa saya harus mencoba menemui guru tersebut dulu ya, Pak? Benar. Setelah nanti bertemu guru tersebut, sampaikan saja apa yang mengganjal di hati Lia. Saya ingin menyampaikan, kalau saya ngomong seperti ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Boleh nggak, Pak, saya bicara seperti itu sama guru Boleh, tersebut? boleh, nak, nggak apa-apa. Itu kan memang yang menurut Lia, barangkali nanti akan mendapatkan penjelasan lebih benar, lebih detail dari Bapak guru tersebut. Lakukan saja, nak. Selain itu, apa kekuatan yang Lia miliki sehingga Lia merasa akan mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Gini Pak, saya sebelumnya dari kelas 4 nih selalu juara kelas. Selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawe yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke Pelatda Batam untuk cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan Pelatda ini sangat intens, Pak. Bisa jadi, nak. Bisa jadi kegiatan Lia di luar jam sekolah mempengaruhi nilai Lia yang rendah itu. Oh, sepertinya hal itu berpengaruh juga ya, Pak. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja. Nah, coba pikirkan lagi tentang nilai Lia, apakah disebabkan tidak ikut les atau memang karena Lia kurang belajar. Maksud Bapak, apakah karena tadi Lia tidak ikut les berprasangka bahwa Bapak gurunya memberikan nilai rendah, atau memang karena Lia kurang belajar karena terlalu sibuk dengan kegiatan di luar sekolah? Benar juga ya, Pak. Mungkin karena ini saya tidak fokus dalam belajar. Jadi, Lia, apa yang akan Lia lakukan sekarang? Saya akan tetap bertanya ke guru tersebut, Pak, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya di Platda. Karena menjadi atlet nasional adalah impian dan cita-cita saya juga, Pak. Nah, bagus. Itu silahkan Lia lakukan, Lia jalankan. Itu sudah bagus rencananya, nak. Untuk ikut les, saya rasa tidak bisa, Pak, karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Jadi, apakah tidak mempengaruhi ya, Pak, kalau saya ngomong sama ibu tersebut? Ya, menurut Bapak tidak akan, nak. Guru juga akan berlaku adil, memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Tidak mungkin seorang guru ingin memaksakan anaknya untuk ikut les atau tidak sama dia. Nah, coba Lia sebutkan lagi apa 3 poin yang tadi akan Lia lakukan? Yang akan saya pertama lakukan, satu, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasikan jawaban tes ulangan yang diberikannya. Terus yang ketiga, saya juga akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya biar belajar saya tetap fokus. Bagus, Bapak suka dengan rencana yang sudah Lia buat. Lalu komitmen apa yang akan Lia lakukan agar rencana ini betul-betul terlaksana dengan maksimal? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut. Selain itu, besok saya juga akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dengan latihan bulu tangkis saya. Lalu siapa yang akan Lia mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Ya, sebagai saksi bahwa Lia akan betul-betul melakukan 3 poin yang Lia sebutkan tadi. Saya akan meminta bantuan Ningsi untuk menemani saya menemui guru tersebut, Pak. Nah, sepertinya itu ide yang bagus untuk dilakukan. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu ya Pak, karena bel tanda masuk juga sudah bunyi Pak. Sama-sama Lia, Bapak juga dengan senang hati membantu Lia. Mudah-mudahan masalah yang Lia hadapi atau prasangka yang Lia rasakan sekarang
bisa terselesaikan, mendapatkan pencerahan dari guru tersebut. Insya Allah kedepannya juga baik untuk dia dalam prestasinya. Semangat ya nak, tetap semangat belajarnya, gapai ilmu pengetahuan di sekolah dan juga keterampilan di luar sekolah. Baik Pak, terima kasih motivasinya. Saya pamit ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Titin. Titin kenapa berdiri di sini? Ada apa? Begini Pak, kemarin Bapak bilang agar saya ikut lomba pidato, tapi saya bingung Pak. Kenapa Rina jadi bingung? Apa yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, saya kurang percaya diri dan saya malu jika tampil di depan orang banyak Pak. Takut nanti grogi saya. Lah kenapa Titin malu? Biasanya kan Titin anak yang pemberani. Iya Pak, pemberani kalau tidak ada orang Pak. Dulu waktu di TK, saya pernah ikut lomba pidato, tapi tidak dapat juara. Karena di situ saya grogi Pak, kurang percaya diri. Jadi kalau misalkan saya ikut lagi, takut grogi lagi, terus tidak mendapat juara lagi Pak. Nah itu Rin, sekarang Bapak mau tanya, Rina suka tidak dengan bahasa Inggris? Suka Pak, saya suka bahasa Inggris. Nah itu artinya Rina bisa kan berbicara dengan bahasa Inggris? Iya Pak, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Selain berbicara, saya juga bisa menulis cerita bahasa Inggris loh Pak. Nah gini Rin, sebenarnya Rina itu punya kemampuan dalam diri Rina yang perlu terus diasah dan tidak perlu malu. Sekarang Bapak mau tanya, menurut Rina, kalau menulis cerita bahasa Inggris itu bagaimana? Dulu Bapak pernah kasih tahu saya, kalau tidak salah, jika menulis cerita dalam bahasa Inggris itu ada judulnya, terus ceritanya harus menarik, terus nanti penontonnya senang dengar cerita Rina, apalagi dengan suara yang jelas. Tapi kenapa ya Pak, Rina masih malu tampil di depan orang banyak? Baik Rina, sekarang menurut Rina apa yang membuat Rina nyaman ketika akan tampil di depan orang banyak? Yang membuat nyaman ya Pak ya, dari yang tadi Rina sebutkan, yang membuat nyaman ketika tampil itu Rina tidak malu Pak, tapi saya malu, gimana ya Pak? Makanya saya ketemu sama Bapak agar saya tidak ikut lomba pidato. Bagus sekali Rina. Sekarang gini aja, coba Rina kembalikan percaya diri Rina. Rina itu harus banyak berlatih supaya lancar ketika berpidato dan penonton senang mendengar pidato Rina. Bapak yakin Rina pasti bisa. Karena Rina punya kelebihan yang perlu ditingkatkan dan caranya adalah dengan mengikuti lomba pidato ini. Bapak yakin Rina pasti bisa. Tidak juara tidak apa-apa nak, yang penting Rina sudah berani tampil di depan orang banyak. Oh, baik Pak. Jadi kita harus percaya diri ya Pak ya. Nah iya benar Rina. Rina harus punya percaya diri, semangat, dan buktikan bahwa Rina juga bisa tampil berpidato dalam bahasa Inggris supaya teman-teman Rina juga termotivasi untuk tampil di depan orang banyak. Kalau Rinanya sendiri malu, nanti teman-temannya jadi ngikut, jadi malu. Nanti Iya.
Baiklah Pak, saya siap untuk mengikuti lomba pidato untuk mewakili sekolah. Saya yakin saya bisa, karena Bapak sudah memotivasi saya. Terima kasih banyak ya Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Iya Rina, sama-sama. Nanti suatu saat Rina butuh curhat cerita lagi sama Bapak, jangan sungkan ya. Nanti Bapak akan siap mendengarkan cerita Rina. Tetap semangat ya Rina. Baik Pak, terima kasih banyak. Rina pamit dulu ya Pak. Iya Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam, Pak. Kaget Kenapa, saya, Bu? Pak. Kenapa mukanya kusut nih, Bu? Bukannya baru selesai supervisi? Seharusnya kan agak tenang gitu. Saya aja yang belum supervisi, nyantai-nyantai aja. Ibu sudah selesai malah kok kusut, Bu. Itulah, Pak. Pusing saya nih, Pak. Kayak mana lah, Pak. Coba bantu saya cari solusinya nih, Pak. Memangnya kenapa, Bu? Pusing kenapa? Coba, Bu. Ceritalah, Bu. Tadi kan saya sudah disupervisi kan, Pak. Nah, sama ibu pengawas. Nah, terus ibu pengawas tersebut rupanya saat saya ngajar tadi, dia kurang setuju lah dengan metode saya mengajar. Lalu beliau melaporkan saya ke kepala sekolah, Pak. Jadi saya dipanggil tadi, Pak, sama kepala sekolah. Saya ditegur sama beliau karena cara mengajar saya saat di supervisi. Makanya pusing saya, Pak. Kalau udah ditegur kepala sekolah, pusing saya, Pak. Jadi kayak mana nih, Pak? Metode apa yang Ibu kasih tadi? Kok bisa kayak gitu marah, Pak, nggak sesuai dengan pengawas? Emang Ibu pakai metode apa tadi? Tadi sih saat di supervisi ya, Pak. Menurut saya tadi mengajarnya sih sudah sesuai dengan kurikulum, ya. Tapi saya memakai sumber-sumber belajar yang lain. Ya, ada saya pakai PPT, PowerPoint buatan saya sendiri, ada internet, ada pakai YouTube, seperti itu Pak. Cuma rupanya ibu pengawas masih belum begitu ini kali ya Pak sesuai, karena kata dia nanya, mana Bu buku teks pelajarannya anak-anak ini, kok Ibu medianya nggak ada buku teks pelajaran? Ya saya jawab kan Pak, nah Bu kan saya masih pakai sumber belajar lain, ini ada PPT, ada internet, ada saya cari ada YouTube. Saya bilang kan, terus sudah sesuai juga dengan kurikulumnya, KD-nya. Ternyata Pak, jawaban saya membuat beliau tersinggung. Akhirnya dilaporkanlah saya ke kepala sekolah, dan saya pun ditegur sama kepala sekolah. Kan pusing saya Pak, jadi kayak mana ini Pak? Aduh, dari penjelasan Ibu itu bisa saya tangkap sih Bu ya. Sebelumnya ada nggak Ibu berkomunikasi dengan pengawas kalau ini nggak boleh, ini nggak boleh, harus seperti ini, ada nggak aturannya seperti itu? Atau menurut Ibu salah memang gitu, gimana Bu? Nggak ada loh Pak, Bu pengawas nggak ada bilang kalau disuruh harus pakai teks pelajaran, nggak ada. Nah beliau udah masuk aja ya, saya kan karena ya itulah mungkin ya Pak, karena kita udah belajar IT, udah paham kayak gini gitu, jadi kita fokus aja lah itu ya Pak, pakai sumber lain, nggak pakailah pula buku teks pelajaran itu Pak. Rupanya salah saya Pak, jadi kayak mana itu ya Pak? Iya, kalau menurut Ibu nggak salah, tapi kenapa ya Ibu pengawas melapor ke kepala sekolah? Kalau menurutku kenapa tuh? Menurut saya, menurut beliau ya Pak, dari saya dapat informasi dari kepala sekolah, kalau saya memakai sumber belajar lain, tidak menggunakan buku teks pelajaran, saya pakai PowerPoint buatan saya sendiri, saya mencari informasi di Google, internet, YouTube. Menurut beliau, nanti anak-anak mau mengulang pelajaran pakai apa? Sedangkan anak-anak sudah punya buku teks pelajaran. Loh, Ibu mau ngajarnya kayak mana? Anak mau ngulangnya kayak mana? Kayak gitu, Pak. Jadi, disitulah beliau bilang kalau sumber belajar saya masih belum lengkap kalau belum ada buku teks pelajaran tersebut. Ya, kata beliau, anak-anak jadi tidak bisa mengulang lagi di rumah karena kalau sudah Pak, PPT sama internet sama YouTube kan mereka nggak bisa akses kayak gitu Pak, nggak semuanya punya handphone, punya gawai kayak gitu Pak. Jadi salah rupanya ya Pak, terlalu canggih saya kayaknya Pak, jadi salah saya. Jadi kayak mana ini Pak? Kalau menurut Ibu kayak gitu, berarti apa yang disampaikan atau masukan dari pengawas tadi ada benarnya juga ya. Jika menurut Ibu gimana? Ada benarnya atau memang salah itu yang disampaikan pengawas? Kalau menurut saya, kalau Ibu pengawas bilang seperti itu,
Kalau karena beliau bilang anak-anak tidak bisa mengulang lagi, ada benarnya juga, Pak. Jadi sesuai lah, maksudnya beliau ngomong juga ya. Saya pun jadi paham, oh iya juga ya, kalau seandainya saya cuma mengasih PPT dan cari informasi di internet, YouTube, anak tidak bisa buka, tidak bisa mengulang lagi, kan percuma juga. Sedangkan anak-anak punya buku teks pelajaran ya. Jadi menurut saya sih yang beliau sampaikan benar juga, Pak. Ya saya terima masukan beliau, memang benar rupanya, ya saya terima. Karena saya pun harus sesuai lah dengan anak ya, ada bukunya juga, jadi anak itu bisa ngulang lagi di rumah, Pak. Gitu, Ya, Pak. jika menurut Ibu benar, jika itu menurut Ibu sudah benar, jadi sekarang apa yang akan Ibu lakukan nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, kalau menurut saya solusinya dengan permasalahan ini kan sudah saya udah cerita sama Bapak. Saya juga udah tahu salah saya di mana. Saya juga tahu ternyata Ibu pengawas apa yang beliau tersinggung. Ya, penyebabnya ya saya pertama mungkin akan minta maaf lah pastinya, Pak. Saya minta maaf sama kepala sekolah, sama pengawas. Lalu saya juga akan merubah lah sistem pembelajaran saya akan menggunakan buku teks pelajaran, tetapi saya tetap memakai sumber yang lain, biar anak-anak juga paham, Pak. Nggak harus textbook, jadi bisa cari wawasan di luar juga, kayak gitu, Pak, rencana saya. Bagus, Bu, memang seperti itu, harus kayak gitu. Jadi setidaknya Ibu udah dapat solusi nih, udah saling berbagi tadi. Masih pusing lagi nggak nih, atau ada yang masih mengganjal nggak di hatinya? Kalau masalah saya minta maaf, saya tahu saya mau gimana, udah nggak sih Pak, udah nggak pusing lagi. Cuma kan saya masih bingung nih Pak, kemana saya Pak harus minta maafnya Pak? Mau langsung ke Ibu pengawas atau ke kepala sekolah dulu saya Pak? Itu tergantung, saya, Pak. Tergantung Ibu lagi tuh kayaknya Bu. Kalau memang Ibu ikhlas minta maafnya, siapa dulu yang harus Ibu temui nih? Kalau menurut Ibu? Tadi saya kan ditegur sama kepala sekolah, berarti saya harusnya minta maaf sama kepala sekolah dulu ya Pak. Saya minta maaf sama kepala sekolah, setelah itu nanti saya juga lewat beliau, saya minta izin, sampaikan maaf saya kepada Ibu pengawas. Lalu kalau seandainya beliau mengizinkan, saya dapat nomor handphonenya dari kepala sekolah, nomor handphone Ibu pengawas, saya akan minta maaf langsung Pak. Untuk atas supervisi tadi pagi ya Pak, yang tadi ternyata saya sumber belajarnya terlalu jauh menggunakannya. Ya intinya saya harus minta maaf dan tidak akan memperbaiki lah pembelajaran saya kayak gitu. Lewat kepala sekolah dulu saya Pak. Iya, udah dapat solusinya tuh Bu. Nggak resah lagi kan? Udah gak tenang kan? Enggak Pak, alhamdulillah. Makasih ya Pak, udah bantu saya menemukan solusinya. Ya Bu, sama-sama. Saya sih juga senang sih membagi saling bertukar pikiran dengan rekan-rekan. Jadi ini setidaknya kan saya dapat bocoran nih Bu. Ketika nanti saya disupervisi sama Bu Des, saya udah tahu. Oh jadi harus kayak gini. Jadi saya terima kasih juga sama Ibu nih. Juga Bapak ya. Cerita ya kan. Betul. Ya, kasih ya Pak. Saya menemuin kepala sekolah dulu ya Pak, biar cepat selesai permasalahan ini. Saya juga tenang. Ya Pak. Iya Bu, oke Bu. Iya Bu, sukses selalu Bu ya. Semoga baik-baik saja dan permasalahan nanti bisa terselesaikan. Amin. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah selesai.